Junai bersemul di Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Abdul Jalil Khalil. Junai bersemul di Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Nawawi Khalil. Junai bersemul di Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Fauzi Hasan. Junai bersemul di Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Ahmad Nuruddin Abdul. Sumber pada malam hari ini Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Al-Alim Al-Allamah Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem Rembang, Jawa Tengah. Termasuk kesempurnaan, kelengkapan hati manusia. Manusia tidak boleh tanpa cemburu. Cemburu harus. Bagaimana cemburu terhadap agama kita dinistakan, agama kita diganggu, ulama kita dipersekusi, itu kita tetap ghirah, cemburu. Misalnya terjadi itu ya, misalnya apa? Terjadi, itu harus ghirah, namanya ghirah, negatif, positif itu ya. Itu sangat-sangat tepat sebagai karakter kepribadian seorang muslim. Tetapi ghirah itu jangan berlebihan. Ghirah yang berlebihan menimbulkan tindakan yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah, berangasan jahiliyah. Tahu berangasan? Berangasan itu bahasa Jawa, yaitu anarkis jahiliyah, kesombongan jahiliyah, reaksi jahiliyah, membabi buta tanpa dengan kearifan, langsung asal bacok, langsung asal membunuh, langsung asal menerkam, langsung asal menghakimi. Seperti ada pencuri dikeroyok, itu tidak jihad. Karena tidak ada dalam Islam pencuri dikeroyok, dihukum, dipukuli bareng-bareng sampai mati. Itu tidak boleh itu. Itu jihadus syaitan. Itu jihadnya setan itu. Tidak boleh. Orang nabrak tidak salah, ada kecelakaan, meskipun dia ngebut, ya, dia ngebut. Itu dia tidak punya niat menubruk orang. Dia ngebut tapi tidak ada niat menubruk orang. Tapi dengan kesalahan itu dia menubruk orang. Itu kalau dalam fikih syibhu amdin, ya kan? Kalau dalam fikih disebut apa? Syibhu amdin, serupa sengaja. Tapi tidak sengaja. Serupa sengaja tapi tidak sengaja kan? Serupa sengaja. Nah, orang seperti ini tidak boleh kita terus menghakimi orang itu, kita pukuli beramai-ramai karena ghirah terhadap orang itu. Tidak boleh ya. Pernah dulu di India itu ada, di India tahun berapa ya? Karena India kan menyembah sapi. Maaf ya, saya tidak menistakan agama sebelah, tapi India itu menyembah sapi sebagian. Ubadul Baqar, penyembah sapi. Nah, saya pernah ke sana waktu saya menyerahkan karya tulisan kami yang berjudul Risalatul Hindi ke sana, ke ulama India. Saya dengar di koran itu, di India ada seorang muslim dimasak, dibantai beramai-ramai karena pas Idul Adha ini, rame-rame membantai seorang muslim karena berkorban sapi. Padahal sapi di sana dituhankan. Akhirnya orang muslim ini rame-rame dibunuh. Nah, rame-rame dibunuh orang muslim ini.
Setelah diselidiki, ternyata si muslim ini tidak menyembelih sapi, tapi menyembelih kerbau. Kalau kerbau tidak mereka sembah, yang disembah sapi. Nah, akhirnya Masya Allah, itu pernah terjadi di India. Itu juga kecemburuan yang membabi buta. Dia tidak menyadari umat Islam memang menghalalkan sapi. Dia mentuhankan sapi, tapi tidak boleh dia membantu umat Islam begitu. Karena umat Islam tidak melakukan kesalahan apa-apa. Meskipun melakukan kesalahan, diatur salah, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Jadi khilaf itu memunculkan hamiyatul jahiliyah, agresif yang jahiliyah. Nah, termasuk kita cemburu soal apa, misalnya apa yang terkait dengan rumah tangga kita, kita jangan mudah muncul hamiyatul jahiliyah, agresif yang jahiliyah. Nah, takarannya apa? Takarannya adalah antara satu adalah naluri yang disebut gharizah, naluri. Yang kedua adalah hukum, yaitu terkait dengan hukum. Yang ketiga adalah pengadilan. Nah, meskipun kita punya naluri, ini istri kita begini, naudzubillah min dzalik. Kemudian kita tahu hukumnya harus begini, tapi kita harus menyerahkan pada pengadilan. Karena naluri muncul, orang nggak terima kan kalau istri yang melakukan begitu, tentu suami tidak menerima, ya. Kemudian apa? Ada hadis mengatakan misalnya sampai membunuh, maka tidak bisa dihukum suaminya kalau memergoki istrinya keadaan selingkuh, membunuh suaminya, membunuh. Misalnya sampai membunuh, tidak dikenai hukum. Misal ada hadis semacam begitu. Tapi hadis itu mengatakan misalnya sampai terjadi membunuh, bukan menyuruh membunuh. Paham ya? Bukan menyuruh membunuh. Umpama sampai terjadi membunuh, bukan menyuruh membunuh. Karena pertama naluri, yang kedua tinjauan fikihnya, tinjauan hukumnya, yang ketiga adalah mahkamahnya siapa. Kita tidak boleh melakukan tindakan sendiri, harus dengan mahkamah, harus dengan hukum, harus dengan lembaga hukum, harus dengan pengadilan. Cukup, ya?